mulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami. Perkenalkan, saya Maria Carmelita Evelyn Goa selaku pembicara pertama dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mati Gisnina selaku pembicara kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Monica Santia Jenggo selaku pembicara ketiga. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Mana pendukung tim afirmasi? Lebih semangat ya pendukungnya. Baik, terima kasih. Kembali duduk. Kita beralih ke tim oposisi. Silakan berdiri. Dan waktu untuk memperkenalkan diri 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Selamat malam untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Ibu Moderator serta teman-teman peserta lomba debat. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica Kego. Saya di sini selaku sebagai pembicara utama dan rekan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Timbu. Saya sebagai pembicara kedua. Dan rekan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Quadranus Lobo. Saya sebagai pembicara ketiga. Sekian perkenalan dari kami kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, mana pendukung dari tim oposisi? Wow, elemen yang berikut adalah penyampaian pidato esensial. Kesempatan pertama akan diberikan kepada tim afirmasi. Silakan berdiri. Baik, hak bicara diberikan kepada pembicara yang pertama dari tim afirmasi untuk menyampaikan pidato esensial. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami. Musi debat kita kali ini adalah penggunaan bahasa asing dapat mengubah ideologi Pancasila. Bahasa sendiri adalah suatu ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perantara dalam suatu komunikasi. Bahasa asing memiliki pengertian yaitu bahasa yang berasal dari negara lain atau berasal dari luar negeri. Ideologi mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali dengan penggunaan bahasa asing, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan semakin berubah. Dampak penggunaan bahasa asing. Yang pertama, mengurangi pemahaman masyarakat terhadap Silakan tim afirmasi. Silakan berbicara satu. Diteruskan. Pembicara satu, pidato esensialnya. penggunaan Waktu sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim afirmasi. Iya, silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim oposisi. Silakan berdiri dan waktu untuk menyampaikan pidato esensial 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan pidato esensial kami. Bahasa adalah alat pemersatu. Bahasa asing adalah bahasa yang jarang digunakan oleh penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Ideologi adalah landasan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penggunaan bahasa asing tidak merubah ideologi Pancasila, karena dengan adanya bahasa asing tersebut justru dapat membantu masyarakat
untuk mempelajari bahasa-bahasa dari luar negara. Penggunaan bahasa asing tidak merubah ideologi Pancasila karena penggunaan bahasa asing berguna sebagai perantara untuk menyampaikan sesuatu tetapi menggunakan bahasa asing. Bahasa asing memberikan dampak positif bagi negara kita, yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkembang menjadi wadah penyaluran prestasi, pertukaran pelajar. Jika seorang menguasai satu atau lebih bahasa asing, itu berarti orang tersebut tergolong cerdas, memperkenalkan budaya kita agar lebih dikenal dunia, meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Penggunaan bahasa asing justru akan memberikan hal yang positif, karena dengan menguasai bahasa asing, kita bisa berkomunikasi dengan lancar kepada orang, dan juga dengan menggunakan bahasa asing tentu akan membuat sekian dan terima kasih. Waktu sudah berakhir. Kita beri aplaus untuk tim oposisi. Silakan duduk kembali. Baik, penyampaian pidato esensial telah kita lewati. Untuk itu kita masuk pada sesi sanggahan. Kesempatan diberikan kepada tim oposisi. Silakan berdiri kembali. Pada sesi sanggahan ini, hak bicara diberikan kepada pembicara kedua dari tim oposisi untuk menyangga pernyataan dari pidato esensial tim afirmasi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyangga pidato esensial dari tim afirmasi. Tadi tim afirmasi mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila. Menurut kami, penggunaan bahasa asing tidak merubah ideologi Pancasila. Karena dengan adanya penggunaan bahasa asing menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia merupakan negara yang maju dan berkembang karena mampu menguasai bahasa-bahasa asing untuk menunjang kesejahteraan bangsa. Seperti terjadinya kerjasama antar negara di dunia. Negara Indonesia, para pemerintah-pemerintah dan pejabat-pejabat negeri pasti harus menguasai bahasa asing untuk bisa melancarkan kerjasama dengan negara-negara lain. Karena jika kita yang menguasai bahasa kita sendiri, bagaimana bisa kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, di luar negeri kita? Tentu saja ini akan menyulitkan bagi kesejahteraan bangsa kita. Selanjutnya, dengan adanya penggunaan bahasa asing ini sama sekali tidak mengubah ideologi Pancasila, karena justru Pancasila ini menjadi landasan utama yang membuat bahasa asing ini masuk bukan untuk merubah atau mendominasi, tetapi hanya untuk menunjang dan memberikan dampak-dampak positif bagi negara kita. Penggunaan bahasa asing berdampak juga bagi pelajar dan bagi pendidikan di Indonesia. Seperti terjadinya pertukaran pelajar. Sekarang ini banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia yang dihantar ke luar negeri untuk mengharumkan nama negara kita. Dengan adanya penggunaan bahasa asing yang sudah mereka pelajari atau mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuat pemikiran mereka atau pemaparan mereka tentang penggunaan bahasa asing jadi lebih, sehingga mereka mudah berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri dan dapat mengembangkan prestasi mereka untuk mengharumkan nama negara kita. Jika tadi saudara mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan Wakil Presiden kita, Dr. Andes Muhammad Hatta, mereka berdua mempunyai kemampuan menguasai beberapa bahasa asing, tetapi nilai nasionalisme dalam diri mereka sama sekali tidak berkurang. Mereka tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka dan hidup berlandaskan dengan nilai-nilai dari Pancasila. Jika saudara mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila, dengan penggunaan bahasa asing yang sekarang diterapkan di Indonesia, terlebih di dunia pendidikan,
waktu sudah memisahkan kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tim oposisi. Ya, silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim afirmasi, silakan berdiri. Hak bicara diberikan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu 2 menit untuk menyangga. Dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bisakah saudara memberikan dampak positif dari bahasa asing yang dapat merubah ideologi Pancasila? Saya lanjutkan argumen saya. Karena dilansir dari Palembang Kompas, banyak sekali masyarakat zaman sekarang menggunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris, Jerman maupun Jepang. Masyarakat di tengah kita, apalagi artis-artis. Contohnya, di Alfamart hanya tertera closing dan juga close, tetapi tidak dengan terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi itu juga dapat merubah ideologi Pancasila yang ada di negara kita. Penggunaan bahasa asing sangat berpengaruh pada ideologi Pancasila karena yang pertama, bisa sekali dapat menghilangkan bahasa kita sendiri. Yang kedua, masyarakat akan melupakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, merubah ideologi Pancasila. Tetapi zaman sekarang orang menggunakan bahasa asing tidak sesuai aturan. Dengan sebagian masyarakat, dari 100% masyarakat, 75% masyarakat tidak mengetahui bahasa asing. Hanya peserta didik saja yang mengetahui bahasa asing, tetapi tidak dengan masyarakat lain. Masyarakat atau peserta didik yang mengetahui bahasa asing dapat mempergunakan bahasa asing dengan sangat tidak baik. Contohnya, masyarakat Silakan. mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu juga masyarakat yang lain tidak mengerti apa yang telah disampaikan oleh masyarakat itu. Dengan adanya bahasa asing, bahasa Indonesia sering dinomorduakan. Seperti yang kita lihat di lingkungan masyarakat kita. Masih ada waktu, silakan. Pembicara 1 mau menambahkan? Silakan pembicara 3 mungkin ingin menambahkan. Iya, baik, waktu juga sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim afirmasi. Silakan duduk kembali. Baik, kita beralih ke tim oposisi. Silakan berdiri. Waktu untuk menyangga 3 menit dari tim oposisi dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan menyanggah pendapat saudari. Tadi saudari mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila akan berkurang bila masyarakat lebih menggunakan bahasa asing. Menurut saya, dengan adanya bahasa asing yang digunakan oleh masyarakat atau yang dipelajari oleh masyarakat maupun siswa, itu dapat memberikan nilai yang positif, bukan nilai-nilai yang negatif. Dan yang kedua, tadi saudara mengatakan bahwa hanya peserta didik saja yang mengetahui bahasa asing, tetapi tidak dengan masyarakat. Itu tentu saja secara tidak langsung saudara menyetujui argumen yang kami lontarkan. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara. Jika saudara beranggapan bahwasanya dengan menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila, kenapa di sekolah masih diterapkan mata pelajaran bahasa asing? Kenapa? Di sini saya meminta penjelasan dari saudara. Karena menurut saya dengan adanya penggunaan bahasa asing itu memberi nilai positif terhadap diri sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya mempelajari bahasa asing atau menguasai bahasa asing itu bukanlah hal yang mudah. Karena bahasa asing
bisa dikatakan bahasa yang cukup sulit. Jadi di sini tidak semua masyarakat Indonesia menguasai bahasa asing. Mereka menguasai bahasa asing untuk tidak semua masyarakat Indonesia menguasai bahasa asing. Jadi bila pada saat mereka berkomunikasi sesama masyarakat Indonesia, tidak mungkin mereka menggunakan bahasa asing secara terus menerus. Pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia, walaupun salah satu dari mereka sudah mengetahui bahasa asing tersebut. Jadi di sini dengan adanya penggunaan bahasa asing yang dapat merubah ideologi Pancasila, kami sangat-sangat tidak setuju. Karena dengan menggunakan atau menguasai bahasa asing itu justru memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat maupun siswa. Nah contohnya, misalkan seperti di daerah Kabupaten Ende, misalkan di daerah Muni, di sana terdapat beberapa wilayah atau tempat wisatawan yang sangat indah dan pengunjungnya kebanyakan dari orang asing. Nah, tidak mungkin masyarakat lokal di sana menggunakan atau berkomunikasi terhadap orang asing menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja mereka menggunakan bahasa asing. Jadi dampak positif menggunakan bahasa asing itu sangat besar. Sekian dari. Baik, masih ada waktu, silakan. Baik, saya akan menambahkan argumen dari rekan saya sekaligus menyangka pernyataan dari saudara dari tim afirmasi. Tadi saudara sempat bertanya kepada kami, suruh kami memberikan contoh dampak positif penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila. Kami tidak dapat memberikan contoh dari pertanyaan saudara karena seharusnya pertanyaan itu yang kami lontarkan kepada saudara. Tadi saudara bertanya, coba kami berikan contoh dampak positif penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila. Kami tidak dapat memberikan contoh karena menurut kami dengan penggunaan bahasa asing ini tidak merubah ideologi Pancasila. Selanjutnya tadi saudara juga mengatakan bahwa peserta didik tidak dapat menggunakan. Baik, waktu juga sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu untuk tim oposisi. Iya, debatnya seru sekali. Silakan duduk kembali. Kita beralih kepada tim afirmasi. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Waktu 2 menit akan diberikan kepada tim afirmasi pembicara ketiga. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Di sini saya ingin menyanggah apa yang telah saudara katakan tadi bahwa tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing. Itu berarti saudara menyetujui bahwa masyarakat Indonesia juga menggunakan bahasa asing. Silakan pembicara ketiga. Saya lanjutkan argumen saya. Karena dilansir dari Palembang Kompas, banyak sekali zaman sekarang masyarakat menggunakan bahasa asing, baik bahasa Inggris, Jerman, dan Jepang. Penggunaan bahasa asing sangat berpengaruh pada ideologi Pancasila karena dapat yang pertama menghilangkan bahasa kita sendiri dan yang kedua melupakan bahasa kita sendiri. Silakan. Ya. Silakan menambahkan argumen rekan Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh tim lawan. Tim lawan menyatakan tadi bahwa kami memberikan pertanyaan, bisakah saudara memberikan dampak-dampak? Kami di sini memberikan contoh bahwa bisakah saudara memberikan dampak-dampak, bukan dampak positif maupun dampak negatif. Jadi, kami tetap pada argumen kami, yaitu penggunaan bahasa asing dapat berubah ideologi Pancasila. Masih ada waktu sih. Pembicara satu mungkin ingin menambahkan argumen benar.
Silakan. Waktu berjalan. Silakan tim afirmasi. Pembicara kedua silakan. Saat ini penggunaan bahasa asing sudah banyak terjadi di masyarakat. Baik, waktu juga sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim afirmasi. Silakan duduk kembali. Baik, masing-masing tim tetap mempertahankan argumennya masing-masing dengan posisi dan mosi yang ada. Untuk itu, kita beralih ke segmen yang selanjutnya, yaitu segmen untuk menulis simpulan. Diberi waktu 2 menit kepada pertama, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya adalah bahasa adalah suatu ungkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perantara dalam suatu komunikasi. Bahasa asing merupakan bahasa yang berasal dari negara lain atau berasal dari negara luar. Pada dasarnya, kami akan tetap setuju dengan argumen kami, yaitu penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila. Hal ini dikarenakan masyarakat atau warga negara lebih suka menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia sendiri. Karena masyarakat zaman sekarang menganggap bahasa asing adalah bahasa gaul, sehingga masyarakat Indonesia sering menomorduakan bahasa Indonesia. Seperti yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dalam mengikuti ujian bahasa Indonesia, banyak sekali peserta didik yang akan mengikuti ujian remedial. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang bahasa Indonesia untuk peserta didik masih sangat kurang. Jadi, diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik lebih suka menggunakan bahasa asing atau bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Jadi saya tekankan sekali lagi, kami akan tetap setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu penggunaan bahasa asing dapat merubah ideologi Pancasila. Baik, waktunya juga sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim afirmasi. Silakan duduk kembali. Kita beralih ke tim oposisi. Silakan. Waktu untuk penyampaian simpulan 2 menit dan hak bicara diberikan kepada pembicara pertama, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami dari tim oposisi akan menyampaikan simpulan kami. Penggunaan bahasa asing tidak sama sekali merubah ideologi Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa asing adalah bahasa yang jarang digunakan oleh penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Dengan adanya penggunaan bahasa asing tidak sama sekali merubah ideologi Pancasila, karena justru bahasa asing ini dapat membantu para masyarakat maupun siswa untuk memahami bahasa-bahasa dari luar negara. Di sini dapat kami simpulkan bahwa penggunaan bahasa asing tidak merubah ideologi Pancasila, karena penggunaan bahasa asing sangat berguna bagi masyarakat kita. Berguna sebagai perantara ketika ada tulis dari negara lain, kita dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya di Indonesia dengan menggunakan bahasa asing. Dengan penggunaan bahasa asing, meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat memperkenalkan negara kita dan memperlihatkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, mampu bersaing di ranah nasional. Terbukti bahwa di Indonesia masyarakat kita mampu menguasai bahasa asing. Penggunaan bahasa asing tidak merubah ideologi Pancasila, karena memiliki dampak positif, seperti menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkembang,
menjadi wadah penyaluran prestasi atau pertukaran pelajar. Jika seorang menguasai satu atau lebih bahasa asing, itu berarti orang tersebut tergolong cerdas, memperkenalkan budaya kita agar lebih dikenal dunia. Dan kami pertegas lagi bahwa memang kami menyetujui bahwa penggunaan bahasa asing tidak merubah baik. ideologi Pancasila. Sekian dan terima Kita kasih. berikan aplaus kepada tim oposisi. Waktunya juga sudah berakhir. Silakan oposisi. Dengan berakhirnya simpulan dari tim oposisi, maka berakhir pula lomba debat final untuk peserta dengan nomor undian 01. Mari sekali lagi kita